Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawadakal amtar. وأشكره على المتراد في فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, wabil khusus Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Bapak Kiai Haji Syuhada, juga qori kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhajir, para asatidzah, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati. Di sini saya lihat ada anggota Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla. Saya mau tanya sebelum saya bicara, di sini ada fans Roma nggak? Ada fans Roma nggak? Mana? Alhamdulillah. Ada fans Soneta nggak? Mana? Alhamdulillah. Fans Roma and Soneta itu disingkat Forsa. Paham? Forsa ini ada yang struktural, dalam baju hitam-hitam itu Forsa struktural, terorganisir. Ada yang non struktural, yang nggak pakai seragam. Mau kalau kita bikin yel? Boleh kita bikin yel? Oke, kalau saya bilang Forsa, katakan Roma and Soneta, yes. Oke? Kalau saya bilang Forsa, Roma and Soneta, yes. Apa? Oke, Forsa. Forsa. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat, sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Aku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus udah
hadirin wal hadirat, memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan dalam rangka memperdalam pengenalan kita terhadap beliau, karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang diperintah Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Karena pada hakikatnya perintah dan larangan Nabi adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu. Betul. Wa qala ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan ya Nabi kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Nabi maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Karena pada hakikatnya taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, mau dicintai Allah? Amin. Mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Amin. Untuk bisa dicintai dan diampuni dosa kita oleh Allah, maka harus taat kepada Nabi. Untuk bisa taat, kita harus kagum kepada Nabi. Untuk bisa kagum, kita harus kenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham? Oleh karena itu, mari kita perdalam pengenalan kita terhadap beliau. Saya akan mulai dari nasab beliau. Setuju? Setuju? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at, selanjutnya bin Adnan, selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim. Beliau diklaim sebagai Nabi yang terbesar dan Rasul yang teragung di antara 124.000 Nabi. Ada berapa Nabi itu? Iya, 124.000 Nabi. Di antara 124.000 Nabi terdapat 313 Rasul. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terbesar, teragung, dengan paling tidak 4 alasan. Berapa itu? 4. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Pak Bu, kalau nabi-nabi sebelum beliau itu hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya masing-masing, nggak boleh keluar negeri. Paham? Contoh Nabi Lut alaihi salam, beliau hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam, beliau juga hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh hanya diutus
untuk bangsa Tsamud. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal di dunia internasional dengan nama Yesus Kristus. Beliau juga hanya diutus Allah untuk bangsa Israel saja. Hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel yang hilang. Paham? Paham? Begitulah para nabi hanya diutus untuk bangsanya saja. Lain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia, termasuk orang pondok betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kelebihan beliau yang pertama. Kelebihan beliau yang kedua, sholawat. Ya, dari 124.000 nabi, tidak ada Allah dan para malaikat bersolawat kecuali hanya kepada beliau. Sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini tidak dilakukan Allah dan para malaikat kepada nabi-nabi yang lain. Lalu Allah memerintahkan kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan hormatilah beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Mau salawat? Kita salawat yuk. Kita salawat yuk. Tirukan salawat saya, bukan disambut tapi tirukan. Paham? Paham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi, karena pada hakikatnya bersolawat kepada Nabi mengundang solawat Allah kepada kita. Kalau Allah sudah bersolawat kepada manusia, insya Allah berkah selamat dunia akhirat.
Yang ketiga, mau tahu yang ketiga? Hei, Kiai Haji Zainuddin Hamzah almarhum, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afihi amin. Beliau pernah ngomong, kalau penceramah itu ibarat mobil jalan. Kalau mustami'in pendengar ibarat mobil mogok. Mobil jalan perlu bensin, betul? Mobil mogok nggak perlu bensin, jadi jangan sirik. Yang ketiga kelebihan beliau adalah syafaat. Tahu syafaat? Rekomendasi. Tahu rekomendasi? Pertolongan. Ya, nanti pada hari kiamat manusia berduyun dan berbondong menghadap para nabi, minta syafaat, minta rekomendasi, minta pertolongan. Para nabi semua angkat tangan, kami tidak diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Silahkan datang kepada Muhammad, karena beliau saja yang mendapat izin untuk memberikan syafaat. Faham? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَتْ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nabi SAW bersabda, semua nabi punya doa pamungkas, dan mereka telah menyampaikan doa pamungkas saya kepada Allah, dan Allah telah mengabulkan doa mereka. Tapi aku simpan doa pamungkasku untuk nanti pada hari kiamat, agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Mau dapat syafaat Nabi? Mau dapat pertolongan Nabi? Maka cintailah Nabi. Amin. Amin. Yang keempat, apa kelebihan beliau? Akhlak. Apa itu akhlak? Attitude, kata orang barat. Apa itu attitude? Kelakuan, kata orang Indonesia. Kalau kata orang Betawi, kelakuan itu lagu. Nah, lagu lo teknik. Maksudnya bukan lagu irama, kelakuan lo tengik. Kalau orang Betawi bilang lagu lo tengik. Paham? Paham? Semua nabi misinya satu, diperintah Allah untuk menyampaikan kepada manusia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini misi semua nabi, dan nabi semua melarang manusia menyembah Tuhan selain Allah, karena kalau bukan Allah, bukan tuh ahlan wasahlan. Bacaman enggak Pak Sekcam, silakan silakan.
nyanyi. Hei, bukan kerja dangdut ini. Mahal lagi. Kalau mau lihat Roma menyanyi, nanti tanggal 22 di depan MNC TV. Ntar nyanyi bonus belakangan. Sekarang ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Gimana tadi? Yang keempat, akhlak. Nah, ini spesialisasi beliau. Di samping menyampaikan tauhid, beliau juga membangun akhlak. Sebagaimana disabdakan beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Secara orientatif, akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, yaitu hewan dan tanaman. Paham bu? Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Pertama, akhlakul ammah, akhlak yang standar, akhlak yang biasa-biasa saja. Misalnya, ibu kirim singkong goreng sama tetangga. Kenapa? Karena itu tetangga suka ngirim pisang goreng. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, ini namanya akhlakul ammah, akhlak yang umum, akhlak yang biasa. Yang kedua, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Contoh, berbuat jahat kepada orang yang baik kepada kita. Contoh, ini tetangga ngirim pisang goreng sama kita. Baru-baru kita balas ngirim makanan, malah kita ngomongin tuh tetangga. Paling pisangnya boleh ngutang tuh. Paling punya duit dia beli pisang, lakinya nganggur. Ini akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, berbuat jahat kepada orang yang baik. Faham ya bu? Yang ketiga dan utama adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, seperti berbuat baik tidak hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi justru kepada orang yang jahat sama kita. Ini yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kisah beliau itu di kota Makkah, Pak. Kalau beliau dari rumah mau ke Masjidil Haram, itu biasanya lewat gang kecil. Di kiri kanan ada rumah-rumah verdiping dari tanah. Di rumah itu ada satu Yahudi yang benci banget sama Nabi. Kalau Nabi lewat di situ, jerudain. Nabi cuma mengusap ludahnya, menoleh dan tersenyum. Nabi lewat, diludahin. Nabi cuma mengusap ludahnya, menoleh dan tersenyum. Pada suatu hari Nabi lewat situ, ini orang yang meludahin nggak ada. Ada orang berdiri di situ. Nabi bertanya kepada dia, Mas, ada orang TKI dari Jawa kali ya. Mas, itu orang yang suka berdiri di sini kemana kok nggak ada? Oh, itu si Fulan ya Muhammad. Kemana? Biasanya dia berdiri di situ. Oh, dia lagi sakit, meriang panas. Mana rumahnya? Tuh. Nabi ulang lagi. Beliau minta sama istri beliau susu, roti, dan kurma. Itu istri beliau bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Beliau berkata bahwa saya ingin menjenguk orang sakit. Itu yang suka meludahin bukan dibawa
dimarahin, tapi dibawain susu, kurma dan roti. Ini akhlakul karimah, berbuat baik kepada orang yang jahat. Paham? Ada contoh lagi. Itu masih ada tuh. Wah, ada ceramah lain. Anak tuh. Matiin. Tur. Contoh lain, Pak Bu, Rasulullah pernah dakwah di kota Taif, disambitin sama batu, berdarah kakinya, berdarah tangannya, berdarah wajahnya. Jibril alaihissalam, malaikat yang selalu mendampingi beliau, berbisik kepada beliau, "Ya Nabi, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar umatku yang durhaka ini biar diazab." Tuh, sebagaimana umat Nabi Nuh diazab dengan banjir dunia, sebagaimana umat Nabi Lut diazab dengan hujan batu dan gempa bumi, sebagaimana Nabi Musa umatnya diazab dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Sekarang engkau ya Nabi, angkat tanganmu, minta azab dari Allah. Kalau Allah mengizinkan, biar aku himpit orang Taif yang durhaka ini dengan 2 buah bukit. Lalu apa kata Nabi? Jangan ya Jibril, boro-boro Nabi minta azab, tapi Nabi mendoakan umatnya, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, ampuni mereka ya Allah, mereka melakukan itu terhadapku karena mereka tidak mengerti. Ini akhlakul karimah, berbuat baik justru kepada orang yang jahat. Bu, Ibu kesini ngapain? Merayakan Maulid. Betul? Udah berapa kali Ibu Maulid? 10 kali? 100 kali? 1000 kali? Tahu nggak tujuannya mendengarkan Maulid? Apa? Untuk apa? Meniru akhlak Nabi. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat satu keteladanan yang baik. Artinya apa? Kita Maulid disuruh meniru akhlak Nabi. Sekarang saya mau tanya Bu, Ibu kalau diludahin orang Bapak nih, balas ngeludahin apa doain? Kan udah Maulid sampai. Bu, kalau Ibu disambit sama batu kayak Nabi, Ibu doain apa balas sambit? Kan sering mau nih. Oi. Oi. Jadi Ibu sambit lagi tuh orang. No Ibu, no keren. Dia bilang Bang Haji, kalau saya disambit pakai batu, saya sambit lagi tapi pakai roti. Saya tanya, roti apa Bu? Roti tawar. Gede banget, iya, dalamnya batu bata. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi terdapat keteladanan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa dihina, dicaci tapi dadanya tidak sakit adalah orang yang yarjullah,
yang berharap bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, orang yang berobsesi bahagia di akhirat, kepingin masuk surganya Allah. Orang yang selalu zikrullah, selalu ingat sama Allah. Bangun tidur, mau tidur, ingat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Bangun tidur, ingat sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Mau sarapan, ingat sama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis sarapan, ingat sama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau keluar rumah, ingat sama Allah. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah. Mau naik kendaraan, ingat sama Allah. Bismillahi majraha wa mursaha. Melihat yang indah-indah, ingat sama Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Melihat musibah orang lain, ingat sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Menerima musibah sendiri, ingat sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini orang-orang yang bisa meniru akhlak Nabi. Kenapa? Untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa masuk surganya Allah, itu perlu banyak pahala. Betul? Betul? Ibu, saya mau tanya, nyumbang masjid 1 juta pahalanya besar nggak? Besar nggak? Lebih besar kalau ibu bisa mengikhlaskan, memaafkan hinaan orang terhadap kita. Paham? Disakiti orang kita ikhlas, pahalanya lebih besar daripada sedekah materi. Makanya yang bisa meniru akhlak Nabi, cinta sama orang yang benci, sayang sama orang yang menyakiti kita, kalau saja kita berobsesi untuk mendapat surganya Allah. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Amin. Allahumma. Amin. Kontraknya berapa 1 jam masih. Akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang, akhlak kepada pohon. Rasulullah sangat sayang dan cinta kepada binatang. Pernah satu saat, Pak, Nabi mau sholat Jumat. Begitu mau diambil sorbannya, di ujung sorban beliau ada seekor kucing lagi tidur. Si kucing kalau tidur kan ngeringkuk ya Pak ya. Itu kucing udah bundar banget dah. Meringkuk di ujung sorban Nabi. Saking Nabi nggak mau mengganggu kucing yang terlelap tidur, Nabi gunting itu sorban. Digunting, itu yang ditidurin kucing nggak diambil. Nabi bawa sorban yang hasil digunting. Ini akhlak Rasulullah terhadap binatang. Kakek Muhammad orang sini, Muhammad orang sini, jangankan ditidur di sorban tuh kucing, tidur di kesehatan ditendang. Betul? Betul? Akhlak kepada alam. Nih, akhlak kepada pohon. Jangan kamu kira pohon ini mati. Dia hidup. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Dia bertasbih kepada Allah dengan caranya. Ada seorang periset tahun 1930, namanya Dr. Bos.
Dia mengadakan penelitian terhadap pohon. Ternyata pohon itu ada genrenya, ada jenis kelaminnya. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Hei, Allah sudah bilang dari dulu, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di bumi berpasang-pasangan. Faham bu? Jadi pohon itu hidup, ada laki, ada perempuan. Ya. Jadi ibu hati-hati kalau naik-naik pohon, jangan naik pohon lagi. Dan pohon itu kawin. Kalau yang ngawinin kita kan penghulu. Menurut Dr. Bos, yang ngawinin pohon itu angin. Dengan angin diterbangkanlah putik sari kepada kembang sari. Terjadilah penyerbukan, maka terjadilah yang namanya pertumbuhan berikut. Yang ngawinin Allah dari dulu udah bilang, wa arsala riyaha tawaqiha, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Paham Pak? Paham Bu? Jadi kalau ada angin kenceng, ibu tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Kau jangan ribut, tenang aja. Itu pohon pada kawin. Kadang-kadang saking serunya, kayak orang itu udah pakai rumus semua. Jadi berakhlak kepada alam, berakhlak kepada pohon. Jangan pernah cabik pohon, jangan pernah potong pohon tanpa keperluan. Kalaupun kita mau memotong pohon dengan pisau yang tajam, dengan hati-hati, karena dia punya rasa sakit dan punya rasa nyaman. Paham? Saya pernah dengar satu berita di Amerika Serikat ada 2 ladang pohon gandum. Ini dia buat percobaannya orang Amerika. Gandum yang sebelah kiri dipasangin lagu klasik. Pertumbuhannya cepat dibanding dengan pohon yang nggak dipasang lagu. Itu pakai lagu klasik kayak pertumbuhannya cepat, apalagi pakai lagu soneta. Betul? Betul? Jadi Bu, rawat ini pohon di rumah ya. Jangan sembarangan, jangan potas-potas, jangan bucak-bacok, penuh dengan kasih sayang. Nabi pernah panggil pohon korma, ya syajarah. Itu pohon korma dipanggil sama Nabi dan pohon itu datang. Ini salah satu mukjizat beliau, bahwa pohon itu hidup. Pohon ada genrenya, pohon punya rasa sakit dan rasa nyaman. Akhlak kepada alam, cintailah binatang, cintailah pohon-pohon. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu orang yang maksum. Tahu maksum? Sudah diampuni Allah kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Ini kesalahan Nabi bukan kesalahan kayak kita. Gak kayak botol, main judi, bukan begitu. Kesalahan-kesalahan bersifat batiniyah yang halus-halus, kita nggak paham kalau itu salah. Nabi sudah dimaafkan oleh Allah kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau masih istighfar 70 kali satu hari satu malam. Istighfarnya bukan astagfirullahaladzim, tapi sayyidul istighfar. Paham? Mau kita baca istighfar? Mau baca istighfar? Yuk dengan khusyuk, tawadhu, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini, Allah keluarkan juga dosa-dosa kita dari diri kita. Amin.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقل إن شاء الله اللهم أنت ربي, wahai Allah, Engkau Tuhan kami. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, maka aku adalah hamba-Mu. Kenapa hujan, Bu? Mau terus mau berhenti? Hujanan nggak apa-apa. Jadi itu dihafal ya, Bu. Ini istighfarnya Nabi. Dengan sering istighfar, insya Allah enteng kita mati nanti. Amin. Amin. Nah, itulah kira-kira mengenai akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia.